Bapak Direktur, letakkan pena itu. Perkataan penerjemah itu semuanya palsu. Penerjemah itu sedang berbohong. Bapak Direktur, letakkan pena Anda. Perkataan penerjemah brengsek itu semuanya bohong. Jika Bapak menandatanganinya sekarang, teknologi perusahaan kita akan ditelan mentah-mentah oleh mereka. Penerjemah itu sedang berbohong. Seorang teknisi listrik yang melompat turun dari langit-langit, sekujur tubuhnya berlumuran oli, menghalangi jalan sang direktur utama. Petugas keamanan, kenapa kalian diam saja? Cepat seret keluar orang gila ini. Teriakan histeris manajer Tirtayasa menggema di ruang rapat. Direktur utama konglomerat itu melihat tatapan mata yang menyala-nyala di balik masker, teringat akan menantu perempuannya yang terusir 20 tahun lalu. Saat dimana cucu perempuannya yang dibuang karena dianggap aib keluarga, kembali dari tempat terendah sebagai pedang yang paling tajam. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, serta tinggalkan komentar dari kota mana Anda mendengarkan. Semoga keberuntungan dan kesehatan selalu menyertai Anda di sana. Cerita hari ini dimulai. Di ruang rapat besar lantai 20 markas besar Nusantara Energi Group, tempat upacara penandatanganan kontrak merger energi nasional diadakan, Direktur Utama Baskoro Wijoyo dan para perwakilan dari Uni Emirat Arab duduk berhadapan. Sari sedang bergantung di panel listrik langit-langit, mengganti kabel-kabel tua. Dengan wajah yang hampir seluruhnya tertutup helm keselamatan dan masker anti debu, gerakan tangan Sari yang memeriksa setiap kabel satu persatu tampak sangat terampil. Jika kontrak hari ini berhasil, ini akan menjadi jembatan bagi teknologi energi negara kita untuk merambah ke seluruh Timur Tengah, kata Direktur Baskoro sambil menatap mitranya dengan tatapan ramah namun berwibawa. Manajer Tirtayasa menerjemahkan perkataan pihak seberang yang berbicara dalam bahasa Arab. Bapak Direktur, perwakilan di sana sangat puas. Mereka mengatakan akan dengan senang hati menandatangani kontrak dengan metode kerja sama teknologi, di mana kita berbagi teknologi kita. Sari menghentikan tangannya yang memegang kabel dan menajamkan pendengarannya. Tadi malam, ia sudah mempelajari naskah asli kontrak yang ia terima dari Bima. Bahasa Arab yang diucapkan oleh pihak seberang jelas-jelas mengandung kata hak monopoli. Tidak, manajer Tirtayasa itu sedang menipu terang-terangan, itu bukan kerjasama. Itu monopoli di mana mereka akan menggunakan semua teknologi kita untuk diri mereka sendiri. Sari merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia tahu kakeknya sedang ditipu, tetapi ia tidak bisa melompat turun saat itu juga. Oh, begitu ya. Mereka tahu betul teknologi kita bagus. Kalau begitu, pihak kita juga akan dengan senang hati bekerja sama. Ayo, cepat berikan dokumennya. Direktur Baskoro tertawa terbahak-bahak dan mengangkat penanya. Tunggu sebentar. Pihak seberang kembali membuka mulutnya dengan berat dalam bahasa Arab. Wajah manajer Tirtayasa sempat menegang. Manajer Tirtayasa, apa yang dikatakan? Kenapa dia tidak menandatangani dan membuat ekspresi seperti itu? Manajer Tirtayasa menyeka keringat dinginnya dan dengan licik mengubah perkataannya. Aduh Bapak Direktur, bukan apa-apa. Katanya mereka ingin meninjau dengan sangat teliti apakah biaya penggunaan teknologi akan dibayar dengan uang atau dengan hal lain. Merepotkan orang tua saja, banyak sekali yang dipertanyakan. Silakan tanda tangani saja. Namun bahasa Arab yang didengar Sari memiliki arti yang sama sekali berbeda. Pihak seberang meminta konfirmasi ulang mengenai klausul hak monopoli. Ya Tuhan, manajer Tirtayasa itu benar-benar menutup mata dan telinga kakek. Jika dibiarkan, semua teknologi yang dibangun perusahaan kita dengan darah dan keringat akan direbut begitu saja. Sari meletakkan tangannya di sakelar panel listrik. Lampu ruang rapat tiba-tiba mulai berkedip-kedip. Sepertinya ada masalah dengan listriknya. Kenapa di hari penting seperti ini lampunya begini? Direktur Baskoro mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit. Sari melepaskan tangannya dari kabel dan membalikkan badannya ke bawah panel. Maaf, Sari melompat dari langit-langit ke lantai. Ia menghalangi jalan Direktur Baskoro dan berteriak dengan suara tegas. Bapak Direktur, jangan tertipu. Penerjemah brengsek itu sedang berbohong. Ruang rapat seketika hening seolah disiram air es. Wajah manajer Tirtayasa menjadi pucat pasi seperti kertas. Apa? Hei perempuan, gila. Kenapa kalian tidak menyeretnya keluar? Petugas keamanan,
cepat singkirkan teknisi gila itu. Manajer Tirtayasa menunjuk-nunjuk sambil berteriak, tetapi Sari tidak bergeming sedikit pun dan menatap lurus ke arah kakeknya. Bapak Direktur, Anda harus sadar, jika Anda menandatangani kertas ini sekarang, semua teknologi yang telah kita bangun dengan susah payah seumur hidup akan direbut oleh mereka, kata Sari sambil menunjuk-nunjuk kontrak di atas meja dengan jarinya. Apa-apaan ini? Beraninya kamu, teknisi bodoh, menghalangi jalan Bapak Direktur, teriak manajer Tirtayasa dengan wajah merah padam. Tim keamanan, apa yang kalian lakukan? Cepat seret orang gila ini keluar sebelum Bapak Direktur marah. Lemparkan dia keluar. Direktur Baskoro tertegun menatap mata Sari. Tatapan mata yang tegas, seolah memancarkan percikan api di balik masker itu terasa tidak asing. Sari dengan sigap mengeluarkan generator manual dari tas peralatannya di pinggang. Ia menyalakan lampu darurat di ruang rapat yang gelap gulita, lalu menunjuk huruf-huruf Arab hitam di kontrak dengan jarinya. Bapak Direktur, lihat di sini. Tadi manajer Tirtayasa bilang, ini kerjasama kan? Sama sekali bukan. Kata yang berlekuk-lekuk ini bukan berarti kerjasama, tapi hak monopoli, sebuah kata menakutkan yang berarti kami akan mengambil semuanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana gadis muda sepertimu bisa tahu bahasa Arab? Tanya Direktur Baskoro dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Sari dengan kesal melepas maskernya yang basah oleh keringat dan menjawab, saya bukan hanya orang yang memperbaiki listrik. Saya mengambil jurusan studi Timur Tengah di universitas dan saya belajar bahasa Arab sampai-sampai bisa bangun dari tidur jika mendengarnya. Apa yang dikatakan orang asing tadi bukan tentang menggunakan teknologi bersama-sama. Mereka mengancam kita untuk menyerahkan semua teknologi kita kepada mereka. Tangan Direktur Baskoro gemetar saat melihat wajah Sari setelah melepas masker. Wajah menantunya yang terusir secara tidak adil 20 tahun lalu, seolah hidup kembali di depan matanya, sangat mirip. Manajer Tirtayasa, apakah ini benar? Apakah perkataan gadis ini benar? Direktur Baskoro bertanya langsung kepada orang asing di seberangnya dalam bahasa Arab dengan suara gemetar. Pihak seberang, karena niat busuknya terbongkar, tampak bingung dan mengangguk. Benar, kami dari awal sudah mengatakan bahwa kami menginginkan kontrak monopoli. Begitu mendengar itu, manajer Tirtayasa langsung lemas dan mundur sambil bercucuran keringat dingin. Tidak, Bapak Direktur, jangan percaya padanya. Teknisi gila itu hanya mengarang cerita dari apa yang dia dengar di suatu tempat. Manajer Tirtayasa dengan panik memberi isyarat mata kepada petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu. Petugas keamanan mendekat dan mengepung Sari dengan tatapan mengancam. Hentikan semua! Jangan bergerak. Direktur Baskoro berteriak sekeras guntur dan mengangkat tangannya untuk menghentikan petugas keamanan. Lalu, ia memperbaiki kacamata bacanya dan mulai memeriksa huruf-huruf di kontrak yang ditunjuk oleh Sari satu persatu, manajer Tirtayasa. Jika kau punya mulut, bicaralah. Kenapa klausul-klausul ini sangat berbeda dengan yang kau jelaskan tadi? Coba jelaskan sekali lagi dengan benar. Bentakan keras sang direktur membuat manajer Tirtayasa gemetar seperti daun dan tergagap. Itu Bapak Direktur, maksud saya ini semua karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman, klausulnya saja sudah berbeda. Kesalahpahaman macam apa? Direktur Baskoro menyingkirkan manajer Tirtayasa dengan tatapan dingin dan menatap tajam ke arah Sari yang berdiri di depannya. Siapa sebenarnya kau ini? Siapa namamu dan apa pekerjaanmu di sini sampai kau tahu semua ini? Saya hanyalah seorang teknisi rendahan yang memperbaiki lampu gedung ini jika mati dan hanya berurusan dengan kabel, jawab Sari dengan berusaha tenang sambil menundukkan kepalanya. Sang direktur, seolah tidak percaya, bertanya lagi, bagaimana seorang teknisi bisa begitu fasih berbahasa Arab yang langka itu? Apalagi sampai mengetahui klausul yang bahkan bisa menipu orang-orang penting negara. Siang hari saya bekerja di lapangan berlumuran oli dan setiap malam saya belajar di sudut perpustakaan sambil mengucek mata. Saya berjanji pada almarhumah ibu saya bahwa saya akan menjadi orang yang kompeten. Suara Sari bergetar. Melihat itu, wajah manajer Tirtayasa memerah dan ia berteriak, Bapak Direktur, jangan percaya perkataan perempuan ini. Dia pasti disuruh seseorang untuk menghancurkan
kontrak kita. Tim keamanan, apa yang kalian lakukan? Bawa penipu ini ke ruang interogasi bawah tanah sekarang juga. Cari tahu siapa dalangnya, bahkan jika harus mematahkan tulangnya. Petugas keamanan dengan kasar memegang kedua lengan Sari dan menyeretnya ke koridor. Sambil diseret, Sari terus menoleh ke belakang, menatap sang direktur. Saat Sari diseret hingga ke parkir bawah tanah, mobil Bima dengan lampu menyala sudah menunggu di dalam kegelapan seolah sudah direncanakan. Tepat saat petugas keamanan hendak memaksa Sari masuk ke mobil mereka, pintu mobil Bima terbuka dan Bima muncul secepat kilat. Sari, pegang tanganku, cepat. Bima menarik tangan Sari seolah menyambarnya. Ia mendorong petugas keamanan yang kebingungan dengan bahunya dan memasukkan Sari ke kursi belakang mobilnya. Cepat kunci pintunya, kita berangkat. Bima melajukan mobilnya dengan cepat, meninggalkan bau ban terbakar. Sambil memeriksa mobil yang mengejar di kaca spion, Sari bertanya dengan napas terengah-engah. Bima, bagaimana kau tahu? Aku takut sekali, kukira akan ditangkap polisi. Aku sudah berjaga-jaga, aku sudah memastikan kalau hari ini adalah penipuan terencana yang dirancang oleh Direktur Eksekutif Gunawan untuk menipu Bapak Direktur. Bima sambil mencengkeram kemudi, melemparkan sebuah ponsel ke arah Sari. Sari, sadarlah dan lihat ini. Ini barang yang sangat mengejutkan. Di layar ponsel, tampak foto salinan buku tabungan lama dengan nama Manajer Tirtayasa tercetak jelas. Ini catatan 20 tahun yang lalu, dari mana Manajer Tirtayasa mendapatkan uang sebanyak ini. Uang itu 20 tahun yang lalu diberikan oleh Direktur Eksekutif Gunawan kepada Manajer Tirtayasa sebagai uang tutup mulut, sebagai imbalan karena telah memfitnah ibumu berselingkuh dan memalsukan surat wasiat palsu. Mata Sari membelalak seolah akan keluar. Ia merasa darahnya mengalir terbalik. Uang ini adalah uang darah yang membuat ibuku diusir dari keluarga dan meninggal? Benar. Gunawan menyuruh manajer Tirtayasa untuk menghancurkan hidupmu dan ibumu sepenuhnya. Sari, dengan tangan yang memegang ponsel gemetar, merasakan amarah yang membara dari dalam dadanya. Jadi, musuh ibuku adalah paman buyutku sendiri, Gunawan Wijoyo, manusia-manusia yang lebih rendah dari binatang itu. Akan kubalas dengan tanganku sendiri, kata Sari dengan mata berkaca-kaca sambil mengepalkan tinjunya hingga darahnya tidak mengalir. Sari mengeluarkan sebuah buku catatan tua yang lusuh dari tasnya. Itu adalah buku catatan kelistrikan yang sangat disayangi almarhumah ibunya seperti nyawanya sendiri. Dengan tangan gemetar, Sari membuka kertas kuning yang terlipat di halaman terakhir. Sari, apa ini? Bima menatap kertas itu dengan mata terbelalak. Ini denah brankas rahasia yang tersembunyi di markas besar Nusantara Energi Group tempat kakek berada. Sepertinya ibu menggambarnya secara diam-diam, jawab Sari dengan suara tercekat. Bima tertawa hampa seolah tidak percaya. Ibumu menyembunyikan hal sehebat ini? Apakah beliau sudah meramalkan apa yang akan terjadi pada keluarga saat itu? Ibu tahu betapa mengerikannya ambisi paman buyut Gunawan. Karena itu, beliau meninggalkan senjata terakhir ini untukku. Bima membawa Sari ke kantor rahasianya yang tidak diketahui siapapun. Di dinding kantor itu, foto-foto orang dan data-data rumit tertempel rapat tanpa celah. Sari, lihat ini. Ini semua adalah orang-orang yang telah dibeli oleh Direktur Eksekutif Gunawan dengan uangnya. Bima menunjuk setiap foto sambil menjelaskan. Sari menatap tajam foto manajer Tirtayasa dan bertanya, jadi manajer Tirtayasa itu juga sudah lama menjadi antek Gunawan? Tentu saja. Bukan hanya itu, lihat orang-orang ini. Bima kali ini menunjuk foto seorang perwira tinggi, polisi, dan seorang eksekutif perusahaan surat kabar terkemuka, musuh yang harus kita hadapi sebanyak ini. Mereka semua adalah manusia yang menggemukkan perutnya dengan uang dari kantong Gunawan. Sari menggigit bibirnya dengan erat dan mengangguk. Tetap saja, aku tidak bisa mundur. Untuk sementara waktu, aku harus menyembunyikan identitasku dan tetap memakai seragam teknisi listrik. Baju kerja yang berlumuran oli ini pasti akan menjadi titik buta yang paling mudah bagi mereka. Benar, seperti kata pepatah, tempat paling gelap adalah di bawah lilin.
Itu akan menjadi yang paling aman. Bima memberikan Sari sebuah kartu identitas palsu yang bisa digunakan secara diam-diam dan alat penyadap canggih yang bisa menangkap suara sekecil semut. Sari, sekarang benar-benar dimulai. Kau harus kuat. Sementara itu, di ruang Direktur Utama Nusantara Energi Group, Direktur Baskoro Wijoyo sedang mengelus dadanya yang sesak dan menelepon sekretariat. Halo, gadis muda yang tadi menerobos masuk ke upacara itu, teknisi itu? Selidiki siapa dia, jangan sampai ada sehelai rambut pun yang terlewat, dan laporkan padaku. Baik Bapak Direktur, akan segera saya cari tahu. Namun, Gunawan yang licik seperti rubah berekor 9 sudah menyadap komunikasi sekretariat. Tidak lama kemudian, sebuah laporan palsu sudah ada di meja Direktur Baskoro, Kak gadis itu. Setelah saya selidiki, ternyata dia adalah mata-mata industri jahat yang suka mencuri teknologi perusahaan lain. Kita hampir saja celaka besar. Gunawan dengan lidah ularnya membisikkan racun ke telinga Direktur Baskoro. Apa? Mata-mata industri? Tidak. Tatapan matanya tidak seperti itu. Manajer Tirtayasa, panggil manajer Tirtayasa ke sini segera. Direktur Baskoro karena geram memukul mejanya dengan keras. Pada saat yang sama, di kantor manajer Tirtayasa, Gunawan sedang memarahinya seolah akan memakannya hidup-hidup. Kau ini tidak punya otak ya. Jika kita membiarkan perempuan itu berkeliaran, kita berdua akan tamat. Gunakan cara apapun, temukan dia dan bungkam mulutnya. Aduh, Pak Direktur Eksekutif, saya sangat bersalah. Saya sedang mencarinya ke segala penjuru, mohon tunggu sebentar. Manajer Tirtayasa menundukkan kepalanya dengan hina. Gunawan melemparkan foto Sari ke meja dan memberi perintah dengan kejam. Cari di semua lokasi konstruksi di seluruh negeri. Sebarkan selebaran buronan, bawa dia ke hadapanku. Saat itu, Sari sedang mengunjungi tempat penyimpanan abu ibunya di tengah hujan deras. Ia berlutut di depan guci dingin itu dan menumpahkan air mata yang telah ditahannya. Ibu, aku datang. Aku akan memulainya sekarang. Aku pasti akan mengembalikan kehidupan ibu yang telah mereka hancurkan. Kata Sari sambil mengelus foto ibunya yang ramah. Dengan keahlian listrik yang kupelajari, aku akan mengurai setiap kabel yang kusut dan menyalakan api kebenaran seterang-terangnya. Tolong lihat aku, Bu. Air mata atau air hujan mengalir di pipi Sari. Namun, di matanya yang mirip dengan kakeknya, terpancar tekad kuat yang tidak akan pernah patah. Gunawan segera mengumpulkan para pemimpin redaksi media. Di sebuah ruang pertemuan rahasia di sebuah hotel, ia memberikan amplop satu persatu. Mulai hari ini, kita harus membuat perempuan itu seolah-olah cucu palsu. Bagaimana cara memberitakannya? Tanya seorang pemimpin redaksi sambil menerima amplop. Buat dia menjadi penipu yang menyusup untuk mengincar uang. Kita harus mengaburkan penilaian kakakku, kata Gunawan dengan tatapan dingin. Keesokan paginya, berita tentang Sari muncul di semua surat kabar dan siaran. Wanita misterius muncul di Nusantara Energi Group diduga menipu direktur untuk uang besar. Tanpa tes DNA, hubungan darah tidak dapat dikonfirmasi. Direktur Baskoro menggelengkan kepalanya saat membaca koran. Apakah dia benar-benar palsu? Saat itu, Sari bersama Bima sedang mengamati sekitar rumah pribadi Gunawan. Itu rumah Gunawan, kata Bima sambil mengarahkan teropong ke rumah itu. Bisakah aku masuk sebagai asisten rumah tangga? Sudah kusiapkan. Aku sudah menyuap pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja. Bima memberikan seragam asisten rumah tangga kepada Sari. Penyamaran identitas pun selesai. Sari mengikat rambutnya dengan rapi dan berganti pakaian sederhana. Ia juga mengenakan kamera tersembunyi berbentuk kacamata. Dengan ini, kau bisa merekam secara real time, kata Bima sambil menyesuaikan kacamata itu. Hati-hati, Sari. Sari mengetuk gerbang rumah. Selamat siang. Saya Kim Isuk yang akan mulai bekerja hari ini. Istri Gunawan membuka pintu. Oh, dari perusahaan penyalur, ya? Iya, Bu. Saya akan bekerja dengan giat. Sari menunduk hormat. Bagian dalam rumah itu sangat mewah. Sari berpura-pura membersihkan sambil mengamati sekeliling. Di ruang tamu, Gunawan sedang berbicara di telepon dengan manajer Tirtayasa.
Kau harus menemukan perempuan itu. Suara Gunawan terdengar kasar. Belum ada kabar, suara manajer Tirtayasa terdengar dari seberang telepon. Kalau begitu, kita harus menggunakan cara lain. Gunawan menekan nomor baru. Halo, lakukan pekerjaan yang kubicarakan waktu itu. Jantung Sari berdebar kencang. Ia merekam semua percakapan dengan kacamatanya. Berapa biayanya? Terdengar suara seorang pria dari telepon. Jika kau menyelesaikannya dengan rapi, akan kuberikan 10 miliar rupiah, kata Gunawan dengan dingin. Sari merasa tubuhnya membeku, sampai menyewa pembunuh bayaran untuk menyingkirkannya. Tolong bersihkan ruang kerja di lantai 2, panggil istri Gunawan. Baik Bu, segera saya ke sana. Sari naik ke lantai 2. Saat memeriksa dinding ruang kerja, ia menemukan bagian yang aneh di belakang panel listrik. Dengan insting seorang teknisi listrik, ia tahu ada ruang tersembunyi di dalam dinding. Sari mengeluarkan alat tes tegangan portabel. Ia mendeteksi dan menonaktifkan sinyal elektronik kunci pintu digital. Klik, pintu berangkas terbuka. Di dalamnya penuh dengan tumpukan dokumen. Sari terkejut saat mengeluarkan dokumen satu persatu. Itu adalah foto-foto rekayasa 20 tahun lalu yang memfitnah ibunya. Ini, tangan Sari gemetar. Buku besar Dana Gelap juga ada di dalamnya. Sari dengan cepat memotretnya dan menyembunyikan dokumen aslinya di dadanya. Sedang apa kau di sini? Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. Putra Gunawan berdiri di depan pintu ruang kerja. Saya sedang membersihkan, jawab Sari tanpa panik. Aneh, ibuku bilang bersihkan lantai 1 saja. Putra Gunawan menatap Sari dengan curiga. Maaf, mungkin saya salah dengar. Sari menundukkan kepalanya. Tunggu, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Putra Gunawan menatap wajah Sari dengan saksama. Sari dengan cepat berlari ke dapur. Ia membuat kompor induksi kelebihan beban untuk menimbulkan asap, kebakaran. Teriak Sari dengan keras. Seluruh rumah menjadi gaduh. Di tengah kekacauan itu, Sari berganti pakaian menjadi seragam pemadam kebakaran dan melarikan diri dari lokasi. Setelah naik ke mobil Bima, Sari mengeluarkan dokumen dari dadanya. Lihat ini. Sari menunjukkan foto-foto 20 tahun lalu kepada Bima. Ini foto-foto rekayasa yang membuat ibuku seolah-olah bersama pria lain. Wajah Bima menegang. Ini bukti yang menentukan. Tapi ada yang lebih serius. Sari membuka buku besar Dana Gelap. Gunawan setiap hari memberikan obat aneh kepada kakek. Sementara itu, di ruang Direktur Utama Nusantara Energi Group, Direktur Baskoro Wijoyo mengeluh pusing. Kak, bagaimana keadaanmu? Tanya Gunawan dengan ekspresi khawatir. Akhir-akhir ini, aku sering lupa. Direktur Baskoro memegang kepalanya. Itu karena usia, minumlah suplemen ini. Gunawan memberikan bungkusan obat. Terima kasih. Direktur Baskoro menelan obat itu dengan air. 30 menit setelah minum obat, tatapan mata Direktur Baskoro menjadi kabur. Kenapa rasanya mengantuk sekali? Anda lelah, istirahatlah sebentar. Gunawan membantu sang direktur duduk di sofa. Saat itu, wajah Sari menjadi pucat saat menerima telepon dari Bima. Kakek dilarikan ke rumah sakit, beliau di UGD, cepat datang. Sari berlari ke rumah sakit. Ia sudah menganalisis denah sistem kelistrikan sayap VIP rumah sakit sebelumnya. Ia mengamankan jalur evakuasi darurat dan menyamar sebagai kepala tim keamanan rumah sakit. Saya datang untuk memeriksa kondisi pasien. Sari menunjukkan kartu identitas palsu kepada perawat. Saat masuk ke kamar, Direktur Baskoro sedang tertidur dengan infus. Sari diam-diam mengambil sampel cairan infus dan memasukkannya ke dalam botol kecil. Bima menukar kantong infus dengan suplemen normal yang telah disiapkannya. Sari meletakkan sebuah tes pen listrik kecil peninggalan ibunya di tangan kakeknya yang tertidur. Ia mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya dan meletakkannya di bawah bantal. Kakek, jika sudah sadar, tolong percaya padaku, cucumu, Sari. Gunawan masuk ke kamar. Sari dengan cepat bersembunyi di luar jendela. Kak, sekarang Anda harus menandatangani surat pengalihan hak manajemen. Gunawan mengeluarkan dokumen. Dan lihat ini. Gunawan menunjukkan hasil tes DNA palsu. Ini bukti bahwa perempuan itu adalah cucu palsu.
Direktur Baskoro sambil memegang tes pen di tangannya membuka mata. Saat pengaruh obat mulai hilang, kesadarannya perlahan kembali. Apa ini? Direktur Baskoro menatap tes pen itu. Sama persis dengan yang ia berikan kepada putranya 20 tahun lalu saat putranya bercita-cita menjadi teknisi listrik. Kak, panggil Gunawan dengan ekspresi bingung. Ah, bukan apa-apa. Direktur Baskoro memasukkan tes pen ke sakunya dan terdiam. Sementara itu, Bima menuju ke pasar saham untuk memblokir sumber dana Gunawan. Ia duduk di depan komputer dan mulai membeli saham Nusantara Energi Group dalam jumlah besar. Sekarang kita tekan secara ekonomi, kata Bima sambil menekan tombol transaksi. Sari menganalisis secara detail buku besar yang ia ambil dari rumah Gunawan. Ia mengetahui bahwa Gunawan berencana mentransfer dana pelariannya ke luar negeri pada hari ulang tahunnya. Kapan ulang tahunnya? Kata Sari sambil membuka kalender. 1 minggu lagi. Mata Sari memancarkan cahaya tekad. Hari itu akan menjadi hari penentuan. Villa tempat pesta ulang tahun besar Gunawan diadakan dihiasi dengan lampu-lampu gemerlap. Sari menyamar sebagai staf pencahayaan, mengambil posisi di depan panel kontrol listrik raksasa di belakang panggung. Mengenakan seragam kerja hitam dan helm keselamatan, penampilannya tidak bisa dibedakan dari teknisi lain. Malam ini adalah kesempatan terakhir. Bisik Sari sambil menghubungkan alat penyadap ke penerima mikrofon nirkabel. Di dalam villa, para tokoh penting dari dunia bisnis dan politik berkumpul untuk memberi selamat kepada Gunawan. Direktur Baskoro Wijoyo juga hadir, duduk di kursi roda, tetapi ekspresinya muram. Kak, hari ini adalah hari ulang tahun saya, jadi saya ingin menyampaikan kabar baik. Gunawan mengambil mikrofon dan berbicara. Kesehatan kakak semakin memburuk. Gunawan menatap Direktur Baskoro dengan ekspresi sedih. Saya akan mengambil alih posisi Direktur Utama sementara untuk memimpin grup. Tepuk tangan riuh terdengar. Namun, ekspresi Direktur Baskoro tetap kaku. Sari menyaksikan semua ini dari belakang panggung. Ia mendengarkan percakapan yang terdengar melalui alat penyadap manajer Tirtayasa. Semuanya sudah siap kan? Bisik Gunawan kepada manajer Tirtayasa. Ya, semua persiapan sudah selesai, jawab manajer Tirtayasa sambil menyerahkan sebuah amplop dokumen. Tinggal menunggu tanda tangan Bapak Direktur, dan perempuan itu akan diurus malam ini. Suara manajer Tirtayasa terdengar dingin, tangan Sari gemetar, tapi ia tidak bisa menyerah. Ibu, tolong lindungi aku, doa Sari dalam hati. Beberapa saat kemudian, Gunawan naik ke kantor di lantai 2 villa. Sari diam-diam mengikutinya dan mengintip dari celah pintu. Rencana berjalan sesuai rencana. Gunawan sedang berbicara di telepon dengan seseorang. Obat untuk melumpuhkan kakak sepenuhnya juga sudah siap. Jantung Sari berdebar kencang. Persiapan untuk pemakaman pun sudah siap. Kata-kata Gunawan membuat tubuh Sari membeku. Itu berarti ia berniat membunuh kakeknya. Perempuan itu juga akan diam selamanya malam ini. Gunawan tertawa dan menutup telepon. Sari dengan cepat kembali ke panel kontrol listrik. Ia bersiap untuk menyiarkan rekaman percakapan ke pengeras suara acara. Tapi tiba-tiba seorang perwira polisi muncul. Di sana ada orang yang mencurigakan. Teriak perwira polisi itu sambil menunjuk Sari. Anda ditangkap atas tuduhan spionase industri. Sari dengan cepat melompat dari panel kontrol dan melarikan diri ke atap villa. Polisi mengejarnya. Tangkap dia! Teriakan polisi menggema di seluruh villa. Sari berlari di atas atap untuk melarikan diri. Namun, ia dikepung oleh polisi dari segala arah. Sekarang tidak ada tempat untuk lari, teriak perwira polisi itu dengan pengeras suara. Sari melewati saluran ventilasi sempit dan bergantung di dinding luar gedung. Ia mendekati jendela ruang rahasia tempat Direktur Baskoro disekap. Di balik jendela terlihat Gunawan mengancam leher sang direktur dengan sebuah jarum suntik. Kak, tanda tangani saja. Jika Anda disuntik obat ini, semuanya akan berakhir. Suara Gunawan terdengar mengancam. Direktur Baskoro menggelengkan kepalanya dan mundur. Aku tidak akan pernah menandatanganinya. Keras kepala yang bodoh, Gunawan tertawa dingin.
Kalau begitu, kakak tidak diperlukan lagi. Gunawan mengangkat tangannya yang memegang jarum suntik. Pada saat itu Sari memecahkan kaca jendela dan masuk. Kakek! Sari melumpuhkan anak buah Gunawan dengan alat kejut listrik bela diri. Kau. Gunawan terkejut dan mundur. Gunawan, ini akhirmu, kata Sari sambil mengarahkan alat kejut listrik ke arah Gunawan. Hah, sudah terlambat, kata Gunawan sambil mencibir. Kakekmu sudah disuntik obat mematikan. Direktur Baskoro memegangi lengannya dan mengerang kesakitan. Kakek, saat Sari hendak berlari, manajer Tirtayasa mendekat dari belakang secara diam-diam. Ia memukul bagian belakang kepala Sari dengan benda keras. Sari jatuh ke lantai. Kesadarannya memudar dan pandangannya menjadi gelap. Hahaha, perempuan bodoh ini. Gunawan tertawa dan menggeledah tas Sari. Ia menemukan sebuah USB yang berisi semua bukti. Ini bukti yang kau andalkan? Gunawan menginjak USB itu hingga hancur berkeping-keping. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Gunawan kembali mengancam Direktur Baskoro, kakak juga sudah tidak berguna, jadi akan kurus bersama-sama, bawa perempuan ini ke gudang pendingin di ruang bawah tanah. Gunawan memerintahkan anak buahnya, bekukan dia sampai mati, dan bawa kakak ke yat. Sari diseret ke gudang dingin dalam keadaan tidak sadar. Direktur Baskoro juga dibawa ke yat dalam keadaan pingsan. Pintu gudang terkunci rapat. Seiring berjalannya waktu, suhu di dalam gudang turun drastis. Di luar villa, Bima dihadang oleh polisi korup. Dilarang melintas, kata polisi menghalangi jalan Bima. Sari dalam bahaya, teriak Bima, tetapi sia-sia. Gunawan sudah menyebar uang, geram Bima. Di dalam gudang pendingin, suhu tubuh Sari perlahan turun. Napasnya menjadi uap putih dan ujung jarinya terasa beku. Dingin, gumam Sari sambil meringkuk. Aku tidak bisa mati seperti ini. Sari mengertakkan gigi dan bangkit. Saat kesadarannya hampir hilang, Sari menemukan seutas kabel darurat yang terbuka di dinding. Itu adalah harapan terakhirnya. Ibu, berikan aku kekuatan. Sari merobek kancing baju kerjanya. Dengan tangan gemetar, ia membuat korsleting pada kabel untuk mengaktifkan alarm kebakaran secara paksa. Sirene darurat berbunyi di seluruh villa. Alat pemadam otomatis mulai bekerja serentak. Apa ini? Teriak Gunawan panik. Laporan kebakaran masuk. Ada telepon dari pemadam kebakaran. Villa seketika menjadi kacau balau. Para tamu mulai mengungsi keluar. Polisi juga harus membantu memadamkan api. Di tengah kekacauan itu, tim keamanan Bima menuju ke gudang bawah tanah. Di sini, Bima menemukan pintu gudang. Ia mendobrak pintu gudang dengan kapak. Sari. Bima menggendong Sari yang tidak sadarkan diri. Bibir Sari membiru, suhu tubuhnya sangat rendah. Bangun, teriak Bima sambil mengguncang Sari. Sari perlahan membuka matanya. Kakek, di mana kakek? Tanya Sari dengan suara gemetar. Gunawan kabur membawa Bapak Direktur. Ekspresi Bima menjadi muram. Dia membawanya ke laut lepas dengan yot. Amarah membuncah di mata Sari. Dia mau melarikan dana ke luar negeri. Benar, dia menggunakan cara terakhirnya, kata Bima sambil memapah Sari. Aku sudah menyiapkan helikopter. Kita bisa mengejarnya. Sari bangkit dengan terhuyung-huyung. Kita harus pergi. Kita harus menyelamatkan kakek. Helikopter Bima terbang di atas villa. Dari dalam helikopter, Sari melacak lokasi yacht. Itu dia. Sari menunjuk yacht di atas laut. Yacht itu sudah menuju laut lepas. Kita harus melumpuhkan jaringan komunikasi satelit yacht itu. Sari mengaktifkan perangkat pengacau sinyal portabel. Di atas yacht, Gunawan menatap ke langit. Hentikan helikopter itu! Gunawan mengeluarkan pistol. Sari mulai turun ke yacht menggunakan tali. Perempuan sialan ini. Gunawan mengarahkan pistolnya ke Sari. Sari dengan cepat melemparkan kunci Inggris ke arah panel listrik mesin utama yacht. Duar! Panel listrik meledak dan mesin yacht mati. Mesin yacht mati dan terombang-ambing di tengah laut. Sari melompat ke dek dan menendang pistol Gunawan. Pistol itu jatuh ke laut dengan suara percikan. Di mana kakek? Teriak. Sari sambil mencengkeram kerah baju Gunawan. Sudah terlambat, kata Gunawan sambil mencibir.
Kakakmu sudah disuntik obat mematikan. Sari dengan cepat berlari ke kabin yacht. Direktur Baskoro terbaring di tempat tidur, tidak sadarkan diri. Kakek! Sari memegang pergelangan tangan sang direktur dan memeriksa denyut nadinya. Untungnya, denyut nadinya masih ada, meskipun sangat lemah. Bima, ada peralatan P3K, teriak Sari melalui radio. Ada di helikopter, aku turunkan sekarang. Bima menurunkan tas P3K dengan tali. Sari mengeluarkan penawar racun dari tas dan memasukkannya ke dalam jarum suntik. Ia menyuntikkannya ke lengan Direktur Baskoro. Kakek, bangunlah, kata Sari dengan sungguh-sungguh sambil memegang tangan sang direktur. Beberapa menit kemudian, kelopak mata Direktur Baskoro bergetar. Ia perlahan membuka matanya dan menatap Sari. Sari, benarkah ini kau? Kata sang direktur dengan suara gemetar. Iya, kakek, sekarang sudah aman. Jawab Sari dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu di dek Gunawan sedang memerintahkan anak buahnya. Lemparkan perempuan itu ke laut, teriak Gunawan. Urus kakak juga sekalian. 3 anak buah berlari ke kabin. Sari menghadapi mereka dengan alat kejut listrik bela diri. Gunawan, ini benar-benar akhirmu. Kata Sari sambil mengaktifkan alat kejut. Kau harus membayar dosa karena telah memfitnah ibuku 20 tahun lalu. Anak buah pertama menyerang Sari. Sari melumpuhkannya dengan alat kejut listrik. Arg, anak buah itu jatuh ke lantai. Anak buah kedua menyerang dengan tongkat. Sari dengan cepat menghindar dan melemparkan kursi yacht. Anak buah itu terjatuh terkena kursi. Anak buah ketiga mengancam Direktur Baskoro bergerak dan kakek ini mati. Anak buah itu menodongkan pisau ke leher sang direktur. Saat Sari ragu-ragu, tiba-tiba yacht bergoyang hebat. Sebuah kapal patroli polisi laut merapat di sisi yacht. Ini polisi laut, menyerah sekarang. Suara pengeras, suara menggema di atas laut. Bima yang melapor. Sari menghela napas lega, Gunawan panik dan berlari ke dek. Sial, sudah datang. Gunawan berteriak pada anak buahnya, jangan melawan, semuanya sudah berakhir. Anggota polisi laut naik ke yacht dan mengepung Gunawan dan komplotannya. Anggota bersenjata mengarahkan senjata dari segala arah. Gunawan, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dan percobaan pembunuhan. Seorang anggota polisi laut memborgol Gunawan. Ini rekayasa, mana buktinya? Bukti kalau aku menculik kakakku, teriak Gunawan. Sari memapah Direktur Baskoro ke dek. Sang direktur sadar dan memahami situasi. Gunawan, kau benar-benar melakukan ini. Direktur Baskoro menatap adiknya dengan kecewa. Kak, aku hanya, jangan beralasan. Aku sudah tahu semuanya. Direktur Baskoro menggelengkan kepalanya. Kapal patroli menarik yacht ke darat. Sari bertemu kembali dengan Bima yang turun dari helikopter. Sari, syukurlah kau selamat. Bima memeluk Sari dengan lega. Aku sangat khawatir karena kakek, kata Sari di pelukan Bima. Setelah tiba di pelabuhan, Direktur Baskoro dibawa ke rumah sakit yang aman. Di UGD, dokter memeriksa sang direktur dengan teliti. Racunnya hampir sepenuhnya dinetralisir. Tidak ada bahaya bagi nyawanya, jelas dokter kepada Sari. Namun, perlu observasi rawat inap selama beberapa hari. Syukurlah. Sari menangis. Sementara itu, Sari mengirimkan bukti korupsi para perwira polisi yang berkolusi dengan Gunawan ke media secara real time. Semua kebusukan terungkap ke publik. Berita terus-menerus meliput kasus ini. Pengungkapan lengkap upaya perebutan manajemen Nusantara Energy Group. Komplotan Gunawan lakukan korupsi, terorganisir selama 20 tahun. Di kamar VIP rumah sakit, Direktur Baskoro memulihkan tenaganya sambil dirawat oleh Sari. Sari, kakek sangat menyesal, kata Direktur Baskoro sambil memegang tangan Sari. Karena tidak mempercayai ibumu. Sari mengeluarkan surat dari ibunya yang berisi kisah sedihnya dan memberikannya kepada kakeknya. Ini surat peninggalan ibu. Surat itu berisi semua kebenaran dari 20 tahun yang lalu. Konspirasi Gunawan dan pemalsuan surat wasiat oleh manajer Tirtayasa tertulis dengan detail. Direktur Baskoro menangis saat membaca surat itu.
Betapa besar dosa yang telah kulakukan. Direktur Baskoro menyesali masa lalunya dengan air mata. Ibu tidak pernah menyalahkan kakek. Sari menghibur kakeknya. Beliau hanya berharap keluarga bisa berdamai kembali. Saat itu, di rumah tahanan, Gunawan masih berteriak-teriak. Tanpa bukti, aku tidak bersalah, teriak Gunawan kepada pengacaranya. USB itu sudah kuhancurkan. Namun, Sari mengadakan konferensi pers dan mengungkapkan kebenaran. USB yang dihancurkan itu palsu. Sari menunjukkan USB yang asli kepada para wartawan. Itu adalah alat pelacak yang sudah kami siapkan bersama Bima. Semua bukti terungkap ke dunia. Korupsi Gunawan selama 20 tahun terkuak seluruhnya. Keesokan harinya, Direktur Baskoro mengumumkan pernyataan darurat dari kamar rumah sakitnya. Gunawan dan putranya diusir secara permanen dari keluarga. Para wartawan mengerumuni depan kamar rumah sakit. Dan saya menunjuk Sari sebagai pewaris resmi dan pemimpin manajemen Nusantara Energi Group. Setelah pengumuman selesai, para wartawan serentak mengajukan pertanyaan. Sari, bagaimana perasaan Anda? Saya senang bisa memulihkan nama baik ibu saya. Jawab Sari dengan tegas. Kedepannya, saya akan membalas budi masyarakat dengan manajemen yang jujur. Beberapa hari kemudian, Sari untuk pertama kalinya mengenakan setelan formal. Saat ia memasuki lobi markas besar, semua karyawan menunduk hormat. Mohon kerjasamanya, kata Sari dengan percaya diri di depan para eksekutif yang pernah meremehkannya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memulihkan nama baik ibu saya. Para eksekutif menundukkan kepala dengan ekspresi malu. Bima mengamankan saham-saham Prosari untuk melindungi hak manajemennya. Keduanya memulai reformasi personel besar-besaran untuk mencabut akar korupsi di Nusantara Energi Group. Sari pertama-tama mengunjungi ruang panel listrik tua di basement markas besar. Di sana, ia bertemu dengan semua teknisi yang bekerja dengan rajin. Kalian semua dipromosikan umum Sari kepada para teknisi. Mulai sekarang, kita akan menjalankan manajemen yang berpusat pada lapangan. Para teknisi bertepuk tangan dengan haru. Akhirnya datang juga hari di mana orang seperti kami diakui, kata seorang teknisi sambil menangis. Sementara itu, putra Gunawan ditangkap di bandara saat mencoba melarikan diri ke luar negeri. Ia terdeteksi oleh alarm sistem keamanan imigrasi yang telah dipasang Sari sebelumnya. Aku tidak ingin menjadi seperti ayah, gumam putra Gunawan saat ditangkap. Sari memutuskan untuk tidak merobohkan kamar kos di atap yang dulu ia tinggali bersama ibunya. Ia melestarikannya sebagai tempat untuk tidak melupakan akarnya. Setiap pagi, Sari berangkat kerja dari sana dengan mengenakan baju kerja. Setelah Direktur Baskoro keluar dari rumah sakit, ia memanggil Sari. Kau adalah cucuku dan itu adalah berkah terbesar dalam hidupku. Kakeknya menyerahkan stempel direktur utama simbol keluarga langsung kepada Sari. Terima kasih kakek. Sari menangis terharu. Sebagai langkah pertamanya setelah menjabat, Sari mengadakan kampanye pemeriksaan gratis fasilitas listrik di panti asuhan dan panti jompo di seluruh negeri. Ia mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Bima, sebagai tanda terima kasih kepada Sari, mendirikan yayasan beasiswa atas nama Ibu Sari. Di bawah sinar matahari senja yang hangat, sambil memandang kota Jakarta, keduanya berjanji untuk memulai awal yang baru. Mari kita berjalan bersama ke depannya, kata Bima sambil memegang tangan Sari. Ya, tentu saja, jawab Sari sambil tersenyum cerah. Namun, pada saat itu berita kilat muncul. Diperoleh informasi bahwa Gunawan berkomunikasi dengan dunia luar dengan menyuap sipir penjara. Ekspresi Sari menegang. Ada juga laporan intelijen bahwa ia memerintahkan serangan teror virus berskala besar untuk melumpuhkan jaringan komputer Nusantara Energi Group. Sari mengepalkan tinjunya. Itu berarti ini belum berakhir. Bahaya lain akan datang, kata Bima sambil meletakkan tangannya di bahu Sari. Tapi jika kita bersama, kita bisa melewatinya. Sari mengangguk dengan ekspresi tegas. Pagi hari di hari pesta pelantikan Sari sebagai direktur utama, markas besar Nusantara Energi Group dipenuhi suasana meriah. Para karyawan sibuk memasang spanduk dan menyiapkan karangan bunga. Sari sedang memeriksa naskah pidato pelantikannya di ruang direktur. Hari ini benar-benar hari yang sangat berarti, kata Bima saat memasuki ruangan. Dalam 100 hari kau telah membuat begitu banyak perubahan.
Sari tersenyum dan memandang keluar jendela. Pemandangan para karyawan yang sedang bersiap-siap tampak hangat. Jika ibu melihat, beliau pasti akan senang, kata Sari sambil menatap foto ibunya. Tiba-tiba, lampu di gedung markas besar mulai berkedip-kedip, layar komputer mati serentak. Aneh. Sari bangkit dengan bingung. Sekretarisnya berlari masuk dengan panik. Ibu direktur, semua sistem komputer di seluruh kantor cabang lumpuh, lapor sekretarisnya terengah-engah. Semua lini produksi pabrik berhenti, ekspresi Sari menegang. Serangan terakhir Gunawan telah dimulai. Bima, kita ke ruang server utama. Sari dengan cepat meninggalkan ruangannya. Ruang server di basement markas besar benar-benar lumpuh. Para staf IT panik mencoba melakukan pemulihan. Apa penyebabnya? Tanya Sari kepada kepala tim IT. Sepertinya serangan virus. Tapi ini berbeda dari peretasan biasa, jelas kepala tim IT sambil menunjuk monitor. Bukan masalah perangkat lunak, sepertinya kerusakan fisik. Sari dengan insting teknisi listriknya memeriksa ruang server. Terdengar bunyi sinyal aneh dari kotak panel di lantai. Di sini, Sari membuka kotak panel. Ada sebuah pemancar nirkabel yang disisipkan dengan cerdik. Siapa yang melakukan ini? Bima terkejut melihat pemancar itu. Ini perbuatan orang dalam. Mata-mata terakhir Gunawan masih ada. Sari mulai melacak balik pemancar itu. Sinyal berasal dari lantai 15 markas besar. Lantai 15, Departemen Akuntansi, kata Sari sambil naik lift. Kepala bagian Kim yang dekat dengan manajer Tirtayasa mencurigakan. Sesampainya di lantai 15, kepala bagian Kim sedang mengoperasikan sesuatu di laptopnya. Sari dan Bima mengamatinya dari belakang. Sistem nasional lumpuh total, gumam kepala bagian Kim pada dirinya sendiri. Aku bisa mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Direktur Gunawan. Sari menepuk bahu kepala bagian Kim. Pak Kim. Kepala bagian Kim terkejut dan berbalik. Di layar laptopnya, sebuah program peretasan sedang berjalan. Ibu Direktur. Kepala bagian Kim panik dan mencoba menutup laptopnya. Jangan gerakkan tangan itu, kata Sari dengan tegas. Saya akan memanggil tim keamanan. Tim keamanan tiba dan menangkap kepala bagian Kim di tempat. Di laptopnya ditemukan rencana teror yang diperintahkan oleh Gunawan. Bahkan dari penjara dia melakukan hal ini, kata Bima dengan marah. Sari menggunakan laptop kepala bagian Kim, melacak balik dan berhasil menghilangkan virus sepenuhnya. Sistem mulai pulih satu persatu. Beberapa jam kemudian, semua kantor cabang kembali normal. Alih-alih memberikan pidato pelantikan, Sari mengadakan rapat video darurat dengan para karyawan. Saya akan menjelaskan tentang serangan siber yang terjadi hari ini. Jelas Sari dengan tenang. Gunawan dan sisa-sisa komplotannya mencoba menghalangi kita sampai akhir. Para karyawan menatap layar dengan ekspresi terkejut, tapi kita berhasil mengatasinya. Dan akan terus begitu. Para karyawan bertepuk tangan, mereka kagum dengan penanganan Sari yang tenang. Masyarakat juga memuji respons profesional Sari. Berita terus-menerus memuji kepemimpinan Sari. Kepercayaan terhadap Nusantara Energi Group justru meningkat lebih tinggi dari sebelum insiden. Masyarakat benar-benar mengakui Anda sebagai direktur, kata Bima kepada Sari sambil membaca koran. Beberapa hari kemudian, hari peringatan kematian ibunya tiba. Sari mengunjungi makam bersama kakeknya. Ibu, sekarang semuanya sudah selesai. Sari meletakkan medali di depan nisan. Itu adalah medali anumerta yang diberikan pemerintah untuk memulihkan nama baik ibunya. Menantuku, maafkan aku. Direktur Baskoro berlutut di depan nisan. Bukan salah kakek. Sari memapah kakeknya. Ibu juga tidak menyalahkan kakek. Sekembalinya ke rumah, kakeknya memasak sop buntut untuk Sari. Terima kasih sudah ada di sini menggantikan putraku. Kakeknya memeluk Sari dengan hangat. Kakek adalah keluarga sejatiku. Sari menangis di pelukan kakeknya. Keesokan harinya, Sari mengumpulkan rekan-rekannya semasa menjadi teknisi listrik. Ia mengumumkan Chun Fayuni, gaji keselamatan lapangan. Gaji tertinggi akan diberikan untuk pekerjaan lapangan yang paling berbahaya. Kata Sari kepada rekan-rekannya, saya akan menciptakan perusahaan di mana para teknisi lapangan dihargai. Para teknisi menangis terharu.
Kami sangat bahagia bisa bertemu dengan orang seperti Ibu Direktur, kata seorang teknisi tua sambil memegang tangan Sari. Sementara itu, Bima berhasil menarik investasi asing berdasarkan kinerja manajemen Sari. Ia berhasil melakukan merger dengan perusahaan energi kelas dunia. Status Nusantara Energy Group telah meningkat secara global. Lapor Bima kepada Sari sambil memegang dokumen kontrak. Kedepannya, kita bisa tumbuh menjadi perusahaan global. Sari mengunjungi lingkungan kos-kosan lamanya bersama kakeknya. Ia memasang generator tenaga surya untuk tetangga miskin yang tidak memiliki listrik. Sekarang malam hari pun bisa menyalakan lampu, anak-anak bersorak gembira. Terima kasih Ibu Direktur, para tetua lingkungan berterima kasih kepada Sari. Sari menangis bahagia, itu adalah momen yang paling memuaskan. Di papan buletin internal perusahaan, puluhan ribu komentar, dukungan untuk Direktur Sari membanjir. Saya bangga dengan perusahaan kita. Orang seperti Direktur Sari adalah pemimpin sejati. Kami akan terus mengikutinya. Sari terpilih sebagai CEO paling dihormati nomor 1 di Indonesia. Ia menerima penghargaan di berbagai acara dan dicintai oleh masyarakat. Saat itu di penjara, Gunawan menerima pemberitahuan bahwa seluruh hartanya disita oleh negara. Ini tidak mungkin. Gunawan muntah darah karena marah. Ia jatuh pingsan di lantai. Manajer Tirtayasa mengakui semua kejahatannya di pengadilan. Meskipun memohon keringanan, ia akhirnya dijatuhi hukuman berat. Saya ingin meminta maaf kepada Sari, kata manajer Tirtayasa sambil menangis di pengadilan. Sari membuka kembali halaman terakhir dari buku catatan tua peninggalan ibunya. Ada satu pesan tersembunyi lagi, kuharap kau menjadi cahaya, bahkan dalam kegelapan apapun. Melihat tulisan tulus ibunya, Sari menangis terseduh-seduh. Ibu, aku menepati janjiku, kata Sari sambil memeluk buku catatan itu di dadanya. Sore itu Bima melamar Sari. Sari, maukah kau menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Di atap markas besar Nusantara Energy Group, sambil memandang pemandangan malam Jakarta yang gemerlap, keduanya membuat janji baru. Ya, tentu saja, jawab Sari sambil memegang tangan Bima. Namun, pada saat itu berita kilat muncul. Putra Gunawan berhasil melarikan diri dari penjara. Ekspresi Sari menegang. Sekali lagi, ia mengencangkan kewaspadaannya dan mencengkeram kunci Inggrisnya dengan erat. Dimulai lagi, kata Sari dengan ekspresi tegas. Tempat pertama yang didatangi Putra Gunawan setelah kabur adalah Pusat Pelatihan Teknologi Harapan yang didirikan oleh Sari. Di sana, anak-anak dari lingkungan miskin belajar keterampilan listrik sambil mengejar mimpi mereka. Putra Gunawan diam-diam memasang bom rakitan di panel listrik basement pusat pelatihan. Kali ini akan kuhabisi, gumam Putra Gunawan dengan senyum licik. Saat itu, di pusat pelatihan, Sari sedang memberikan edukasi keselamatan listrik kepada anak-anak. Saat menyentuh kabel, selalu matikan sumber listriknya terlebih dahulu, jelas Sari kepada anak-anak. Baik Ibu Direktur, jawab anak-anak dengan ceria. Tiba-tiba ponsel Sari berdering. Telepon dari nomor tak dikenal. Halo, Sari. Lama tidak bertemu. Terdengar suara Putra Gunawan. Wajah Sari menegang. Siapa kau? Putri dari musuh yang mengirim ayahku ke penjara, bukan? Kata Putra Gunawan dengan dingin. Sekarang, di pusat pelatihan yang sangat kau sayangi itu, aku sudah menyiapkan hadiah spesial. Sari melihat sekeliling. Anak-anak sedang belajar dengan gembira. Apa maksudmu? Ada bom di basement. Kapan meledaknya? Itu terserah aku. Suara tawa Putra Gunawan terdengar dari seberang telepon. Anak-anak itu tidak bersalah, teriak Sari dengan marah. Diam, nanti anak-anak kaget, cibir Putra Gunawan. Tulis surat pengunduran diri dari manajemen dan bacakan secara langsung. Kalau begitu, akan kujinakkan bomnya. Sari dengan cepat mencoba mengevakuasi anak-anak. Anak-anak, ayo kita bermain di luar sebentar. Kenapa, Ibu Direktur? Tanya seorang anak penasaran. Namun, tiba-tiba semua pintu keluar pusat pelatihan terkunci dari jarak jauh. Alarm mulai berbunyi. Pintunya tidak bisa dibuka, teriak anak-anak panik. Sudah terlambat. Gas beracun juga sudah mulai disemprotkan, kata Putra Gunawan melalui telepon. Memang benar,
Asap aneh mulai keluar dari ventilasi. Anak-anak mulai batuk dan kesakitan. Tulis suratnya. Sekarang juga. Sari terpaksa mulai menulis surat pengunduran diri di atas kertas. Namun dalam hatinya ia memikirkan cara lain. Pada saat itu Bima menelepon dengan panik. "Sari, kakek pingsan!" Suara Bima terdengar panik. Sepertinya beliau syok setelah menonton berita. Sekarang di UGD. Pikiran Sari menjadi kosong, kakeknya juga dalam bahaya. Karena teror blackout, generator darurat rumah sakit juga tidak berfungsi. Tambah Bima, peralatan operasi kakek terancam berhenti. Sari dihadapkan pada pilihan yang ekstrem. Menyelamatkan anak-anak atau menyelamatkan kakeknya? Tidak, aku harus menyelamatkan keduanya. Sari berlari ke basement. Di depan panel listrik basement, ada sebuah bom yang terhubung dengan kabel-kabel rumit. Angka-angka terus berkurang seperti bom waktu. Tersisa 30 menit. Sari mengertakkan gigi. Putra Gunawan terus mengganggu melalui telepon. Sudah selesai tulis suratnya? Cepat baca. Sebentar, sedang kutulis. Sari mengulur waktu, sebenarnya ia sedang fokus menjinakkan bom. Namun, Putra Gunawan mengganggu dengan menaikkan tegangan secara acak. Arg! Sari berteriak kesakitan karena tersengat listrik. Saat itu di rumah sakit, baterai alat bantu pernapasan Direktur Baskoro turun ke level kritis. Baterai kurang dari 10%, teriak perawat dengan panik. Kenapa generator darurat tidak berfungsi? Teriak Bima marah. Sari sambil mendengar suara putus asa Bima dari radio, semakin fokus. Matanya memerah karena konsentrasi. Putra Gunawan, untuk lebih menyiksa Sari, mulai mengisi lantai di bawah kakinya dengan air berarus listrik tegangan tinggi. Arg. Sari menahan rasa sakit karena tersetrum dan menonaktifkan sirkuit bom satu persatu. Bima, melihat peralatan yang berhenti di rumah sakit, merasa putus asa. Para teknisi di lapangan mencoba mendobrak dinding luar pusat pelatihan untuk menyelamatkan Sari, tetapi pintu yang terbuat dari paduan khusus tidak bisa dibuka. "Ibu Direktur," teriak para teknisi. Saat Sari hendak memotong kabel terakhir, ia menyadari bahwa itu adalah jebakan. Bukan untuk menjinakkan bom, tetapi saklar untuk melumpuhkan jaringan listrik nasional. Sial, aku tertipu. Sari menghentikan tangannya. Baru sadar? Sudah terlambat, cibir Putra Gunawan. Sari memutuskan untuk menggunakan cara terakhir. Ia akan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai kabel ground untuk mengalirkan arus tegangan tinggi ke tanah. "Ibu, tolong lindungi aku." Sari menghubungkan kabel ke tubuhnya. Erangan keluar dari mulut Sari. Ia pingsan dengan luka bakar di sekujur tubuh, tetapi sistem lumpuh untuk sementara. Pada saat itu, semua pintu pusat pelatihan terbuka. Anak-anak berhasil diselamatkan secara dramatis. "Ibu Direktur." Anak-anak menangis memanggil Sari. Putra Gunawan, karena rencananya gagal, mencoba bunuh diri dari atap. Namun, ia ditangkap oleh tim keamanan Bima yang mengikutinya. "Kali ini kau tidak akan bisa keluar selamanya," kata Bima dingin kepada Putra Gunawan. Di rumah sakit, berkat Sari yang mempertaruhkan nyawanya, generator darurat kembali berfungsi normal. Operasi Direktur Baskoro secara ajaib dilanjutkan. "Operasi berhasil," kata dokter kepada Bima. Saat Bima masuk ke basement yang penuh asap, Sari bertanya dengan lemah dengan tangannya yang menghitam, "Kakek, baik-baik saja?" "Operasi berhasil." Mendengar kata-kata Bima, Sari tersenyum lega dan kehilangan kesadaran. Ambulans membawa Sari ke rumah sakit. Meskipun luka bakar di sekujur tubuh, nyawanya tidak terancam. Berita meliput tindakan heroik Sari secara besar-besaran. Direktur Nusantara Energi Group Sari mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan anak-anak dan kakeknya. Kisah mengharukan yang menunjukkan kepemimpinan sejati. Seluruh bangsa terharu dengan pengorbanan Sari. Di depan rumah sakit, warga berkumpul untuk mendoakan kesembuhan Sari. Beberapa hari kemudian, saat Sari sadar, kamarnya penuh dengan karangan bunga. "Sari, kau sudah bekerja keras," kata Bima sambil memegang tangan Sari. "Anak-anak semua selamat?" tanya Sari khawatir. "Iya, semua baik-baik saja. Berkat kau," Bima menangis terharu.
Direktur Baskoro setelah pulih dari operasi mengunjungi Sari. Aku tidak menyangka cucuku seberani ini. Kakeknya menangis melihat bekas luka bakar Sari. Maaf, gara-gara kakek kau jadi begini. Tidak, ini pilihan saya. Sari menghibur kakeknya. Dengan pengorbanan Sari, semua konspirasi keluarga Gunawan berakhir. Tidak ada lagi kekuatan yang mengancam Sari dan Nusantara Energy Group. Seluruh bangsa mengakui Sari sebagai pahlawan sejati. Kisahnya akan dicatat dalam buku pelajaran untuk dikenang oleh generasi mendatang. Berkat Sari yang menahan listrik dengan tubuhnya, jaringan listrik nasional selamat. Operasi Direktur Baskoro juga berhasil dan keduanya melewati masa kritis di ICU. Seminggu kemudian, saat Sari sadar sepenuhnya, ia pertama kali mengunjungi kamar kakeknya. Kakek. Sari masuk ke kamar dengan kursi roda, tubuhnya masih terluka. Sari, kemarilah. Direktur Baskoro menangis melihat bekas luka bakar cucunya. Gara-gara aku kau jadi begini. Tidak, itu pilihan saya, kata Sari sambil memegang tangan kakeknya. Melindungi keluarga adalah hal yang wajar. Direktur Baskoro memeluk Sari dengan erat. Setelah 20 tahun, ia merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Sementara itu, polisi menyelidiki dalang teror ini secara tuntas. Mereka berhasil mengungkap semua kekuatan politik korup yang berkolusi dengan putra Gunawan. Semua yang terlibat telah ditangkap, lapor kepala tim investigasi kepada Sari. Sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir. Sari, meskipun masih di rumah sakit, tetap mengurus perusahaan. Ia berjanji akan mengganti instalasi listrik gratis bagi warga yang terkena dampak blackout. Nusantara Energy Group akan menanggung semua biaya pemulihan. Pengumuman Sari membuat opini publik membaik sepenuhnya. Ini baru perusahaan yang peduli pada rakyat. Orang seperti Direktur Sari adalah pemimpin sejati. Pujian dari masyarakat mengalir deras. Saat itu, di penjara, Gunawan syok mendengar berita kejahatan tambahan putranya. Ia menyadari bahwa harapan terakhirnya telah sirna. Semuanya sudah berakhir. Gumam Gunawan putus asa. Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa Gunawan bunuh diri di dalam penjara. Dengan ini, sejarah kelam keluarga itu akhirnya berakhir. Sari tidak merasakan emosi khusus saat mendengar kabar kematian Gunawan. Ia justru merasa lega karena semua konflik telah berakhir. Sekarang kedamaian akan benar-benar datang, kata Sari kepada Bima. Direktur Baskoro setelah pulih sepenuhnya memanggil Sari. Sari, kau bukan hanya cucuku, tapi juga pahlawan bangsa ini, kata kakeknya dengan ekspresi terharu. Aku akan memberikan semua sisa sahamku padamu. Kakek, tidak perlu. Sari menolak. Tidak, kau adalah pemilik yang sebenarnya. Kakeknya menandatangani dokumen hibah. Bima membentuk tim medis terbaik untuk rehabilitasi Sari. Para ahli luka bakar terbaik di negeri ini ikut serta dalam perawatannya. Bekas lukanya akan tetap ada, tapi tidak akan ada masalah fungsional. Jelas dokter. Bekas luka tidak masalah. Sari tersenyum cerah. Ini adalah bukti kemenanganku. Bima menyebut bekas luka bakar di tangan Sari sebagai medali kemenangan dan semakin menyayanginya. Bekas ini menunjukkan betapa beraninya diriku, kata Bima sambil mencium tangan Sari. Sari, setelah sembuh, mengunjungi pusat pelatihan tempat teror terjadi. Ia memutuskan untuk membangun kembali pusat itu menjadi benteng harapan. Kita akan membangun pusat yang tidak akan pernah runtuh meskipun dilanda bencana, kata Sari kepada arsitek. Dengan fasilitas keamanan canggih dan sistem tenaga darurat. Saat pembangunan dimulai, para karyawan Nusantara Energy Group secara sukarela ikut serta dalam kerja bakti. Mereka terharu oleh pengorbanan Sari. Kami juga ingin hidup untuk orang lain seperti Ibu Direktur, kata para karyawan serempak. Suasana ini menjadi budaya perusahaan baru di seluruh Nusantara Energy Group. Tim relawan untuk membantu tetangga yang terpinggirkan terbentuk secara alami. Sari membereskan para direktur korup terakhir yang membantu kejahatan keluarganya. Ia mengalahkan mereka dengan kompetensi hingga mereka semua mengundurkan diri. Kami tidak punya muka lagi untuk berada di perusahaan ini. Para direktur korup
menundukkan kepala, dan menyerahkan surat pengunduran diri. Sari membentuk kembali dewan direksi dengan para teknisi yang jujur. Ia menciptakan sistem di mana orang-orang yang mengerti lapangan ikut serta dalam manajemen. Bima dan Sari belajar dari insiden blackout, menantang diri dalam bisnis baru. Mereka memutuskan untuk membangun sistem keamanan ketenaga listrikan nasional secara gabungan antara swasta dan pemerintah. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan teknologi kita kepada dunia, kata Sari dalam rapat dengan pejabat pemerintah. Teknologi keamanan Nusantara Energy Group akan diinginkan oleh semua negara. Memang benar, sesuai prediksi Sari, tawaran dari luar negeri membanjir. Kemampuan teknologi mereka yang tak tertandingi diakui. Sari mendirikan monumen untuk memperingati pemulihan nama baik ibunya di alun-alun markas besar. Ia mengundang orang-orang yang telah mengusir ibunya 20 tahun lalu. Kami benar-benar minta maaf. Mereka meminta maaf dengan tulus di depan monumen. Jika ibu melihat, beliau pasti akan senang, kata Sari sambil menatap foto ibunya. Direktur Baskoro memutuskan untuk melepaskan semua bebannya. Ia memutuskan untuk menghabiskan masa tuanya dengan tenang di sebuah villa di pedesaan. Sekarang aku benar-benar tenang. Kakeknya tersenyum puas melihat taman yang dirancang oleh Sari. Berkat kakek, aku bisa tumbuh seperti ini, kata Sari sambil merawat taman bunga bersama kakeknya. Sari memanggil para teknisi lapangan yang tetap berada di posisinya sampai akhir saat insiden teror. Ia memberikan bonus khusus dan cuti selama 1 tahun. Berkat kalian, aku bisa kuat. Sari berterima kasih kepada para teknisi. Merupakan suatu kehormatan bisa melayani orang seperti Ibu Direktur. Para teknisi menangis terharu. Nusantara Energy Group di bawah kepemimpinan Sari terus mencatat rekor kinerja tertinggi, semangat kerja karyawan melambung tinggi, dan produktivitas meningkat tajam. Ini pertama kalinya suasana seperti ini, lapor kepala tim HR kepada Sari. Semua departemen secara sukarela lembur, namun Sari melarang lembur. Waktu bersama keluarga lebih berharga. Perhatian Sari membuat para karyawan semakin mencintai perusahaan. Beberapa bulan kemudian, saat semua luka mulai sembuh, Sari kembali mengenakan baju kerjanya. Punggungnya yang terlihat saat akan melakukan inspeksi lapangan menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin sejati yang tidak pernah melupakan lapangan. Ibu Direktur memang beda, para karyawan menatap Sari dengan kagum, beliaulah pemilik cahaya yang sesungguhnya. Sari dengan tangannya yang memiliki bekas luka bakar, masih memegang kunci Inggris dan menyentuh kabel secara langsung. Pemandangan itu memberikan kesan mendalam bagi semua orang. Setahun kemudian, Sari diundang sebagai pembicara utama di pameran energi terbesar di dunia. Di pusat konvensi raksasa di Jenewa, Swiss, para ahli energi dari seluruh dunia berkumpul. Saat Sari naik ke podium, ribuan hadirin memberikan tepuk tangan meriah, cahaya dari tempat terendah mengubah dunia. Pidato legendaris Sari dimulai. Saya adalah seorang teknisi listrik, tangan saya berlumuran oli, dan saya bekerja dengan baju kerja, hadirin dengan khidmat mendengarkan cerita Sari. Tetapi karena pengalaman itulah saya bisa benar-benar tahu apa yang dibutuhkan orang, tepuk tangan riuh terdengar. Saat itu, di Villa Pedesaan, Direktur Baskoro sedang mendengarkan siaran langsung, pidato cucunya dengan alat bantu dengar tua yang diperbaiki oleh Sari. Cucuku sudah tumbuh begitu hebat. Kakeknya tersenyum dengan senyum paling bahagia di dunia. Menantuku, putrimu telah menjadi orang yang begitu hebat, kata kakeknya sambil menatap foto menantunya. Sari mengumumkan proyek baru dalam pidatonya. Kami akan memulai proyek Sari untuk menyediakan listrik ke desa-desa terpencil di seluruh dunia. Hadirin bertepuk tangan dengan kagum. Kami akan memasang fasilitas pembangkit listrik tenaga surya secara gratis di desa-desa tanpa listrik di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Pengumuman ini membuat Sari dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian. Setelah kembali ke Indonesia, Sari dan Bima memperkenalkan metode manajemen baru. Alih-alih di ruang kerja markas besar yang memiliki luka keluarga yang dalam,
Mereka mengadakan rapat setiap pagi di kafe lantai 1. Ini tempat yang bagus untuk berkomunikasi dengan para pekerja lapangan, jelas Sari kepada para karyawan. Datanglah kapan saja untuk memberikan pendapat. Manajemen terbuka ini benar-benar mengubah suasana Nusantara Energi Group. Kreativitas karyawan meledak dan ide-ide inovatif bermunculan. Nusantara Energi Group setelah komplotan Gunawan menghilang, terus mencatatkan rekor kinerja tertinggi. Perusahaan ini terpilih sebagai perusahaan impian nomor 1 yang paling diinginkan oleh para pemuda Indonesia. Masuk Nusantara Energi Group adalah mimpiku, kata para pencari kerja serempak. Aku ingin bekerja seperti Direktur Sari. Sari setiap tahun mengunjungi makam ibunya bersama kakeknya. Kali ini pun ia melaporkan kabar terbarunya kepada ibunya di makam. Ibu, sekarang garis keturunan keluarga ini tidak terputus dan dilanjutkan dengan jujur, kata Sari sambil meletakkan bunga segar di nisan. Kakek juga sehat dan aku juga bahagia. Direktur Baskoro berlutut di depan nisan menantunya. Menantuku, akhirnya aku bisa menebus semua ketidakadilanmu. Air mata mengalir dari mata kakeknya. Akhirnya hari pernikahan tiba. Sari alih-alih memakai cadar pengantin yang mewah, memegang helm keselamatan tua yang ia pakai semasa menjadi teknisi listrik di satu tangannya. Helm ini adalah teman berharga yang melindungiku. Sari tidak melepaskan helmnya meskipun mengenakan gaun pengantin. Bima memegang tangan Sari dan memasuki gedung pernikahan. Para tamu bertepuk tangan haru. Direktur Baskoro alih-alih menjadi penghulu, memberikan pidato ucapan selamat kepada Sari. Kau yang menerangi dunia dengan uang yang didapat secara jujur adalah guru besar dalam hidupku. Kata-kata tulus kakeknya membuat para tamu menangis. Terima kasih cucuku yang bersinar. Bulan madu mereka bukan ke tempat liburan mewah. Mereka mengunjungi desa terpencil yang pertama kali dialiri listrik oleh Sari. Ibu direktur datang. Anak-anak desa bersorak dan berlari keluar. Sari dan Bima menikmati festival bersama penduduk desa. Itu adalah bulan madu yang paling berarti. Beberapa tahun kemudian, kisah Sari yang berhasil menggagalkan teror jaringan listrik dimuat dalam buku pelajaran. Banyak anak belajar tentang pentingnya teknologi dan keadilan dari Sari. Aku ingin menjadi seperti Direktur Sari. Anak-anak di seluruh negeri menjadikan Sari sebagai panutan. Sari tetap bangga dengan bekas luka di tangannya. Aku bahagia tangan ini bisa memegang kabel. Para karyawan kagum melihat Sari memperbaiki lampu dengan obengnya sendiri. Beliau benar-benar orang yang mengerti lapangan. Beberapa tahun kemudian, Bima dan Sari dikaruniai seorang anak yang mirip dengan mereka. Mereka menanamkan nilai-nilai yang benar kepada anak itu. Cahaya paling terang berasal dari kebenaran di dalam hati. Ajarkan Sari kepada anaknya. Kita harus hidup untuk membantu orang lain. Anak itu tumbuh menjadi anak yang baik dan rajin, seperti orang tuanya. Nusantara Energi Group kini tidak lagi disebut sebagai konglomerat, melainkan dengan julukan lain. Perusahaan itu mendapat julukan hangat Lentera Pelindung Bangsa. Berkat Nusantara Energi Group, kita bisa hidup dengan aman. Masyarakat berterima kasih dengan tulus. Nusantara Energi Group menjadi tulang punggung yang kokoh bagi perekonomian Indonesia. Dengan budaya perusahaan yang sehat, perusahaan ini menjadi teladan bagi perusahaan lain. Waktu berlalu, saat Direktur Baskoro berusia 90 tahun. Sebelum ia tertidur dengan tenang di vilanya, ia memanggil Sari. Sari, ada yang ingin kakek katakan untuk terakhir kalinya? Kakeknya memegang tangan Sari. Terima kasih, cucuku yang bersinar. Kakeknya meninggalkan wasiat terakhirnya dan menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Sari menyelenggarakan pemakaman kakeknya dengan khidmat. Pelayat dari seluruh negeri berdatangan, Anda memiliki kakek yang baik. Berkat kakeknya, orang sehebat ini bisa lahir. Adegan terakhir, Sari menyalakan saklar utama di gedung markas besar Nusantara Energi Group. Seluruh Indonesia menjadi terang benderang. Wajah Sari yang tersenyum cerah sambil memegang kunci Inggris terpampang besar di layar. Sekarang, dunia di mana semua orang bisa hidup bahagia benar-benar telah datang. Suara Sari menggema di seluruh negeri. Bima meletakkan tangannya di bahu Sari dan tersenyum bersama. Anak mereka juga tersenyum cerah seperti orang tuanya. Dari langit, sepertinya ibu dan kakeknya menatap ke bawah dengan puas. Putri kita sudah tumbuh dengan baik.
Cucu kita telah menjadi cahaya dunia. Kisah Sari berakhir dengan megah dan hangat. Ini adalah akhir yang mengharukan yang menunjukkan bagaimana kejujuran dan keberanian seseorang bisa mengubah dunia menjadi lebih indah. Di tengah gemerlap lampu di seluruh negeri, Sari tetap menjadi pemimpin sejati yang mencintai lapangan. Kunci Inggris di tangannya adalah alat yang paling berharga untuk menerangi dunia. Ini adalah kisah yang membawa harapan bahwa cahaya kecil dari satu orang bisa menerangi seluruh dunia. Sari yang memulai dari tempat terendah, mengusir kegelapan dengan kebenaran dan keadilan, dan pada akhirnya menjadi cahaya besar yang merangkul semua orang dengan hangat. Terkadang di antara orang-orang yang tampak biasa di sekitar kita, kita bisa bertemu dengan orang-orang seperti Sari yang memiliki keberanian dan keyakinan. Pengabdian mereka yang diam-diam dan hati yang jujur membuat dunia sedikit lebih baik. Ini adalah kisah hangat yang sekali lagi menyadarkan kita betapa berharganya cinta, keluarga, persahabatan sejati, dan kemauan yang tidak pernah menyerah. Seperti kunci Inggris Sari, di tangan kita semua pasti ada alat berharga yang bisa menerangi dunia. Jika ada yang mendengarkan cerita ini sampai akhir, tolong tinggalkan komentar sudah didengarkan dengan baik. Terima kasih.